Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan my channel Master Jack Agro. Hari ini saya berada di Desa Kias, Kecamatan Batanghari Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan kali ini tanggal 15 April 2022, saya berada di lokasi kebun punyanya Mas Aloy, Mas Jani Balot. Nah, pada kesempatan kali ini PT Merauke Tetap Jaya mau mengadakan field day. Jadi kita mengundang dari beberapa petani milenial dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Field day yang kita lakukan adalah mendatangin kebun tomatnya. Hari ini informasi panen yang ketiga ya, Mas. Nah, ini mau menginjak panen yang ketiga. Untuk lebih lengkapnya ikutin terus perjalanan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lokasi yang mau didatangin untuk field day ya, PT Merauke Tetap Jaya. Nah, ya, untuk tanaman tomat. Nah, ini kita bergabung dengan produk Pelitok dari Petrokimia Kayako. Nah, ini ya, kita mau tanya dengan petani milenialnya ya, satu-satu ya. Nah, ini ada dengan Mas Mujib. Mas Mujib tanam apa sekarang, Mas? Lombok. Lombok ya. Iya. Berapa ribu? 1.500. Nah, 1.500 desa mana? Desa Benojinga. Dan ini ada Dayat, Mas Dayat. Tanam apa sekarang, Mas? Tomat. Sama? Lombok ya.
Perkiraan panen bulan 5. bulan 5. Ini dari desa Awang. Awang. Nah, ini adalah Haji Helmi, Pak Ustadz ini. Mas, kalau boleh tahu tanam apa sekarang, Mas? Sekarang nanam tomat. Tomat ya, belum panen ya? Ya kurang lebih setengah bulan lagi. Setengah bulan. Nah, ini info pokoknya bulan-bulan ini panen-panennya tomat. Ini dengan Mas Dodi desa Karatungan, petani Pare. Nah, sama Timon. Nah, ini tapi udah dia istiqomah petani merambat. Mas, Merayap. Cabai besar toh. cabai besar dengan Pak Ilham. Ilham desa mana, Mas? Tapuk. Tapuk, Kecamatan Masuk. Limpaso. Nah, ini adalah Mas Sama. siapa? Mas Ion ya, Ajib Ion. Nah, ini sama-sama dari Limpaso. Dia petani milenial di wilayah kita. Petani cabai besar, tomat juga. Melon ya. Nah, ini melon ya. Nah, kita tujuannya adalah ingin mendekatkan silaturahmi ya. 2 kabupaten, mudah-mudahan minimal lah status kita sebagai petani, minimal harga mendukung, pendapatan juga meningkat. Dan kita mau ke siapa lagi? Nah, itu Mas Fajar, sini Mas. Nah, ini ya, kita mau mendatangin, kita masih muda-muda semua binaan kita. Nah, ini Mas Fajar ya. Iya, Dari desa mana, Mas? dari desa Batu Tangga, Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur, Batang Ale Timur. Tanam apa, Mas? Lombok. Lombok ya. Iya, Berapa ribu? ada 2000 lah. 2000 ya. Ini adalah kalau boleh tahu ini adalah sarjana masih. Baru keluar, Mas ya. Iya, Nah, baru keluar ini. Nah, ini dengan Mas siapa? Juli Mas Yuli di di Muara Rintis. Muara Rintis, Kecamatan apa, Mas? Batang Alta. Oh, Batang Ali Utara ya. Tanam apa, Mas? Lombok. Nah, Lombok juga ya. Ini petani milenial. Nah, ini ya. Nah, kita memang mengundang di momen pas bulan puasa ya. Mudah-mudahan kumpul-kumpul kita ini, Mas, membawa keberkahan ya. Panen belum ya? Sudah awai. Hah? Awai sudah habis. Oh, sudah habis ya. Tapi rencana mau tanam apa? Tanam lombok itu. Lombok ya. Nah, ini dengan yang di daerah Batang Ali Utara. Nah, ini lagi. Nah, ini adalah timnya Mas Jani Balot. Nah, ini ya, ini adalah tim kesayangannya Jani Balot. Ini dengan Mas Ahong, panggilannya Ahong ya. Ini adalah tangan kanannya Mas Aloy. Ini dengan Mas Ali. Ini adalah tim suksesnya Mas Jani Balot. Dan ini adalah, nah, ini premannya Kias, Mas Sani. Aman terkendali, Mas? Aman, mantap. Jadi momen ini tujuan utamanya untuk mempererat hubungan silaturahmi ya antara petani dengan perusahaan. Salah satunya adalah dari perusahaan PT Merauke Tetap Jaya. Untuk sekedar informasi, lokasi yang kita kunjungin ini saya mau berbincang sebentar ya. Minimal, nah ini saya mau ngobrol dengan Mas Helmi ya. Mas Helmi, minta tolong ya. Oke deh. Pendapat dari Mas Helmi lah di acara momen seperti inilah ya. Momen ya silaturahmi lah sesama petani ya. Petani milenial di lokasinya kebunnya Mas Aloy. Kalau menurut Mas Helmi, tanaman tomat yang kita datangin ini menurut Mas Helmi gimana? Kalaunya dari segi buah bagus. Perkembangannya bagus, buahnya besar-besar. Terus untuk bercaknya aman. Aman ya. Nggih. Justru kalau dari pertumbuhan masih ini kan masih panen, informasi panen yang kedua, Mas ya. Jadi masih panjang ya. Masih panjang masanya. Nah, kalau pengalaman Mas Helmi lah, mungkin kalau Mas Helmi itu lokasi kan di Hawang. Hampir lahannya sama ya, sama-sama sawah kan. Nah, Ya, persamaan. nah ini kan punyanya Mas Aule, ini kan lahan sawah, Mas. Kalau menurut Mas Helmi dengan genangan air seperti ini, kondisi tanaman seperti itu, sebenarnya tantangan itu lebih besaran lahan sawah atau lahan pematang atau lahan kering, Mas? Kalau untuk dari segi tantangan, mungkin untuk di lahan persawahan, untuk kerjanya lah lebih ekstra, lebih agak capek lah sedikit daripada pematangan. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi
pengendalian untuk hama dan OPT-nya masih termasuk masih ekstriman yang ini ya, lahan basah ya, lahan sawah ya. Dan ini Mas, mungkin Mas Helmi ya, kita salah satunya dia adalah petani pemakai NPK Mutiara ya. Iya. Nah, pengalaman Mas Helmi yang sekarang lahannya Mas Helmi itu masih loyal dengan produk apa aja Mas yang make? Kalau kita untuk kita pakai tanaman tomat, kita sementara masih memakai 16 sama Creative Plus Ya. terus grower. Grower. Kalau untuk bocoran, tapi kalau untuk atas kita bisa memakai Provita sama Kalnit. Kalnit ya. Kalnit untuk masa pembungaan. Oh gitu, oke. Ini dari Mas Helmi ya, kategori petani milenial. Dia udah lumayan ya hasil dari berkebun, mobil, kebun karetnya. Dan juga kita mau ketemu dengan Mas Mujib ya, ini termasuk petani baru lah ya, kategori petani milenial. Apa? Saya mau tanya-tanya Mas Mujib, sebentar aja. Mas Mujib berkebun udah berapa bulan Mas? Berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Asalnya Mas Mujib sebelum profesi berkebun apa? Ya, jualan. Nah, jualan ya, dia jualan keliling. Tapi setelah ketemu dengan kumpul dengan petani-petani milenial, respon dari Mas Mujib setelah Mas Mujib bisa berkebun, hasilnya menurut Mas Mujib gimana? Ya, cukup bagus lah. Cukup bagus. Sekarang tanam apa Mas? Lombok. Lombok cabai rawit ya? Ya. Nah, berapa ribu perkiraan? Kurang lebih 2000 lah. 2000 ya. Nah, ini masih muda ini. Dia termasuk kiainya ya, ustadznya dia. Nah, ini kita mau ngobrol sama orang Karatungan ya. Apa? Limpasuk ya? Bisa Mas, sebentar Mas. Dari Desa Tapuk. Oh, Desa Tapuk ya, Kecamatan Limpasuk. Mau ngobrol sebentar Mas ya. Ini dengan Mas siapa tadi? Ilham. Ilham. Nah, ini Mas Ilham, kita baru ketemu mungkin ya. Tidak tahu kalau di Facebook ya. Kalau boleh tahu Mas, momen seperti ini ya, momen kumpul-kumpul dengan petani milenial di lokasinya kebun tomatnya Mas Alo itu menurut Mas gimana? Ya, luar biasa. Gitu ya. Rame ya. Rame ya. Bikin menambah pengalaman, belajar Ya. cara-cara Mas Alo ya, mulai pengolahan tanah, pemupukan, perawatan, pengendalian OPT-nya ya. Jadi minimal Mas Alo atau Jani Balut itu salah satu mentornya ya, sebagai contohnya lah. Nah, kalau orang hulu sungai bilangnya itu suhu katanya. Nah, ini lagi dengan Mas siapa? Nah, ini kita mau yang ngobrol dengan yang baru jadi sarjana muda ini, Mas Fajar. Mas Fajar, sebentar Mas, kita ngasih masukan lah. Ya. Nah, jadi ini kita aja terkejut ya kalau Mas Fajar ini baru lulus jadi sarjana pertanian Mas ya, stiper ya. Nah, saya mau minta ini sih, minta motivasi lah ya. Mungkin kalau dari profesi petani menurut Mas Fajar sendiri lah, bekasnya baru lulus ya, sarjana pertanian. Iya. Kenapa Mas Fajar masih tertarik sebagai seorang petani? Tertarik tuh mungkin dari segi hobinya Pak. Ya, hobi. Melihat tanamannya bagus itu kan ada kesenangan tersendiri lah. Kesenangan tersendiri, kepuasan ya. Iya. Terus kalau Mas Fajar ini bertanam atau berkebun udah berapa tahun Mas? Kalau orang tua ya, orang tua yang sudah lama. Kalau Mas Fajar sendiri berapa? Kalau yang ikut pool ya, Ya. baru tahun ini. Oh gitu ya. Baru ini lulus ya. Iya. Jadi langsung berkebun ya. Iya. Nah, jadi kalau pengalaman Mas Fajar lah ya, apa ndak malu Mas menjadi petani Mas? Enggak malu Pak. Ndak malu ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu Mas Fajar ini nanam berapa ribu? Beda-beda lahan Pak. Oh, beda lahan ya. Iya. Total ada berapa hektar Mas? Total. Enggak sampai lah hektar. Tapi di sana banyak macam tanamannya ya. Iya. Nah itu ya. Nah ini baru datang ini. Bentar ya.
Ini saya mau ngobrol dengan pemilik kebunnya ya. Pemilik kebunnya ya. Ini Mas Aloy ya. Nah, kita mau ngobrol dengan pemilik kebunnya ya. Nah, ini adalah Mas Aloy atau Jani Balut. Berapa kali kita udah buat konten Mas ya. Nah, ini Mas, kita singkat aja ya. Ini kan kita lagi kumpul dengan petani-petani 2 kabupaten ya. Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah. Anggap masih petani milenial. Ini Mas Aloy, untuk tanaman tomat kita mau tanya aja Mas. Mulai dasaran sampai pertumbuhan dan generatif Mas Aloy pakai apa aja? Dasaran aja dulu Mas, untuk tomatnya. Untuk dasaran, kada pakai dasaran. Enggak pakai dasaran. Kocoran NPK 1616. Ya. Sama Karate Plus. Karate Plus Boron dasaran ya. Jadi dasaran NPK Mutiara 1616 dan Karate Plus Boroni di masa pertumbuhan Mas. Iya, di masa pertumbuhan. Nah, di masa pertumbuhan. Untuk generatif Untuk generatif, ya. mulsanya kita belah 2, kita pakai profesional sama subur kali. Nah, profesional dan subur kali ya. Kemarin kita udah buat konten ya. Iya. Perbandingan untuk 100 pohon 1 kilo profesional, 1 kilo subur kali ya. Nah, itu dulu. Ini adalah, anggaplah petani di hulu sungai, Mas Aloy ini udah familiar ya dengan komunitas petaninya. Dia juga punya medsosnya di Facebooknya adalah Jani Balut ya. Jani 93. Bisa nanti berteman dan tanya-tanya aja. Dan juga dia bisa langsung belajar di lokasinya. Itu dulu Mas. Terima kasih waktunya ya. Telah memberi kesempatan kita, terutama PT Merauke, bisa field day atau kumpul-kumpul lah. Dan kita mau mendatangi, nah ini petaninya Mas Hadri. Nah, waalaikumsalam Mas. Mau tanya Mas, tanggapan Mas Hadri kalau boleh tahu untuk momen seperti ini apa Mas? Luar biasa. Luar biasa ya. Tujuannya untuk silaturahmi ya. Iya. Nah, kalau Mas Hadri lokasi di mana Mas? Desanya? Di Mahila, Di Mahila ya, Kecamatan Batang Alus Selatan. Batang Alus Selatan. Sekarang tanam apa Mas? Sama tomat. Tomat terus ya. Beda kurang lebih 20 hari sama punya Aloy. Jadi udah masa-masa nunggu panen ya. Sudah tadi panen perdana tadi. Panen perdana. Nah, ini Mas Hadri. Kalau boleh tahu berapa ribu Mas untuk tomatnya? Kurang lebih 4.000. Boleh tahu ya. Kalau pemupukan Mas Hadri masih lah dominan produk apa aja Mas pemupukannya? Khususnya dari Mutiara, Ya. masa pembuahan kita pakai Pitroplex sama apa? Boron. Boron ya, Karate Plus Boroni ya. Iya. Kalau grower Mas? Grower masa pertumbuhan kemarin. Masa pertumbuhan grower ya? Iya. Mantap. Kalau Mutiara 1616 familiar lah ya. Besar. Dasaran. Nah, jadi itu aja dulu ngobrol dengan Mas Hadri. Dia salah satu master wilayah daerah kampung sebelah ya. Jadi, nah inilah. Ini adalah momen kita untuk mengadakan acara ini, tujuannya untuk mempererat hubungan silaturahmi antara petani dan pabrikan. Dari Petro juga kita bisa terlibat. Mas Febri, bisa Mas Febri ke sini? Mas Febri ini adalah timnya dari Petro di wilayah hulu sungai juga. Nah ini ya, kita udah bersinergi antara pestisida dengan pemupukannya ya. Oke, terima kasih. Nah ini Mas, kalau boleh tahu di tomat apa aja Mas yang direkomendasi dari perusahaan Petro? Kemarin ini dari dasarannya itu pakai Petropas. Petropas ya, dasaran. Di komposer. Ya. Nah, terus untuk pengendalian ulatnya pakai Fenit. Fenit. Sama Star Plus. Star untuk Plus. bercaknya. Bercaknya ya. Nah, jadi menurut Mas Febri, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa kita lihat sendiri dengan keadaan tanamannya ini. Oke ya. Bebas ulat dan bebas bercak. Oke, terima kasih. Ini adalah sinergis petrokimia dengan PT Merauke Tetap Jaya. Jadi konten ini akan kita upload di Master Jack Agro. Mudah-mudahan lah dengan adanya komunikasi ini hubungan kita lebih bagus lagi, hasilnya meningkat, harga bisa mendukung untuk kesejahteraan petani.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.